Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini punya pantun ya. Pak Mamat beli tomat. Cakep. Di pasar Songki. Cakep. Jawab salam kurang selamat. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang menjawab dengan semangat jadi anak soleh solehah, amin. Jadi hafiz hafizah, amin. Jadi alim alimah, amin. Jadi da'i da'iyah, amin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Yayasan dan guru besar kita semua, Bapak Haji Mahful. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Soleh dan seluruh dewan guru sekaligus panitia yang berpartisipasi di acara Isra Mi'raj ini, dan anak-anak soleh solehah yang Ustadz sayangi dan banggakan. Baik, dalam ceramah kali ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa cerita. Suka dengar cerita tidak? Suka ya? Insya Allah. Nah, tapi ini cerita yang nyata, yang pasti terjadi dan sudah terjadi. Kalau di TV-TV, di berita-berita kita sering mendengar cerita-cerita yang bohong, ya kan? Cerita-cerita yang nggak masuk akal. Tapi Isra Mi'raj ini adalah cerita yang nyata terjadi dan disaksikan oleh para malaikat dan rasulnya. Baik, setelah kita tadi mendengar ya, beberapa ayat yang sudah dibaca oleh qori kita, kemudian diulang lagi oleh Ketua Yayasan. Ayat itu berada di surah Al-Isra. Ayat yang keberapa? Ayat pertama. Bunyinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah apa itu? Al-Isra. Ayat keberapa? Ayat pertama. Apa artinya? Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan pada malam hari. Isra itu artinya memperjalankan di malam hari. Bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana jalannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa? Sejauh apa jaraknya itu? Antara Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, negara Arab Saudi. Masjidil Aqsa letaknya ada di Palestina, di Yerusalem. Jaraknya adalah 1239 km. Sejauh apa itu? Jauh banget, ya kan? Berapa? 1239 km.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menjalankan hambanya pada malam hari hanya dalam waktu singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh jaraknya 1239 km hanya dalam satu malam. Allahu Akbar. Adakah kendaraan yang pada hari ini bisa mencapai kecepatan itu? Tidak ada. Bahkan pesawat sekalipun ya, tidak bisa mencapai kecepatan itu. Masya Allah ya. Bukan hanya itu, di malam itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Naik. Apa? Naik. Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Langit ketujuh. Pinter, hebat. Sidratul Muntaha adalah tempat terakhir bagi manusia. Tidak ada lagi manusia yang bisa melampaui batas itu. Dan yang sampai ke Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Mi'raj ini, adik-adik yang Ustaz sayangi, juga hanya dilakukan dalam waktu satu malam. Di malam yang sama Rasul juga melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam yang sama juga. Setelah melalui perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melanjutkan lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Dijelaskan tadi, dibaca sama abang kita kan? Inda Sidratil Muntaha. Di surah apa itu? Surah An-Najm. Juz berapa? 27. Insyaallah nanti adik-adik hafal semuanya ya. Hafal isinya dan mengamalkan isinya, sekaligus mendakwahkan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Baik, itu Rasulullah lakukan juga hanya dalam satu malam. Dan di Sidratul Muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan perintah sholat. Ketika Rasulullah berjalan naik Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melalui beberapa lapis langit. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan bahwasanya langit itu ada 7 tingkatan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Surah apa itu? Al-Muluk. Masya Allah, dapat hadiah nanti ya. Al-Muluk ayat berapa? Ayat kedua. Nah, ayo kita ulang sama-sama. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Farji'il basara hal tara min futur. Dah cukup. Baik. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit ya. Tibaqo itu adalah tingkatan atau lapisan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kamu lihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang tidak bagus atau ada yang cacat?
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah sekali lagi, apakah ada yang tidak bagus? Apa jawaban? Ini adalah pertanyaan sekaligus penegasan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya istifham litaukid, ya, pertanyaan untuk menguatkan. Apakah ada? Gak mungkin ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang sempurna, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ya, Allah ciptakan langit berlapis-lapis. Jarak antara dunia dengan langit pertama, dengan langit yang pertama itu jaraknya adalah sejauh langit dan bumi. Dan di antara jarak itu dipenuhi oleh bintang-bintang. Jadi bintang-bintang yang kita lihat ini sekarang yang bersinar, ya, terkadang menjadi petunjuk bagi nelayan. Kalau ada bintang berarti banyak ikan. Kalau nggak ada bintang nggak ada ikan. Ya. Bintang itu batasnya adalah langit pertama. Jadi bintang-bintang yang kita lihat sekarang ini hanya langit pertama saja. Kita belum tahu apa itu langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Yang tahu isi langit kedua sampai langit ketujuh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak tahu. Kita hanya bisa mengetahui sejauh mana langit pertama. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, ya. Mi'raj apa artinya tadi? Naik, ya, naik. Di langit pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam pun mendoakan kepada Rasulullah, memberikan doa keselamatan, memberikan ucapan selamat. Dan setelah itu, setelah Rasulullah beramah tamah dengan Nabi Adam, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit dua. Di langit dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini diingat, ya. Itu saya tanya. Di langit kedua, Rasul berjumpa dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam juga mengucapkan selamat, ya, ucapan selamat datang dengan sambutan yang hangat. Kemudian didoakan, semoga engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat hingga langit ke-7. Lanjut, Rasulullah melanjutkan perjalanannya Mi'raj. Ya, Rasulullah Mi'raj dengan kendaraan, ya, namanya buraq. Ya, buraq itu adalah kendaraan langit. Di dunia tidak ada. Ya, ada orang di Arab sana buat pesawat, ya, namanya Buraq Airlines. Dia ingin pesawatnya cepat kayak buraq, tapi nggak akan mampu. Yang mampu menciptakan buraq hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Dari langit kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke langit ke-3. Habis 2 berapa? 3. Rasulullah di langit ke-3 berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu nabi yang ganteng. Gantengnya bukan ganteng aja, tapi ganteng banget, ya. Bahkan saking gantengnya, ketika Nabi Yusuf lewat, ya, bangsawan kerajaan lagi memegang pisau dan buah. Mereka lagi mengupas buah. Tapi ketika Nabi Yusuf lewat di depannya, mereka terpesona, ternganga,
ya, sampai nggak sengaja mereka nggak sadar diri pisaunya itu mengiris tangan mereka sendiri. Kata mereka apa? Ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Itu bukan manusia, itu malaikat. Saking gantengnya, Masya Allah. Adakah di antara abang-abang ini yang jika lewat depan mbak-mbak sampai mengiriskan tangannya? Nggak ada, ya. Tapi ya, gantengnya Nabi Yusuf itu masih kalah dengan gantengnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerita. Mau dengar ceritanya nggak? Nah, jadi ketika itu ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ditawan ketika perang, ya kan? Sehingga diikat tangan kanannya, tangan kirinya, kakinya diikat semua. Musuh ini mengancam kepada sahabat tersebut. Kamu mau saya bunuh? Silahkan. Dia telah siap. Tapi sebelum kau bunuh aku, sebutkan nama Muhammad 1 kali, supaya aku tidak merasakan sakitnya. Begitulah kecintaan para sahabat. Cuman mendengar namanya saja tidak terasa, walaupun dibunuh. Nah, itu adalah baru dengar namanya saja, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang Ustaz mau kasih pertanyaan. Nah, masih ingat nggak ya? Ada hadiahnya ya? Hadiahnya aqua gelas. Ayo. Nah, kita sudah berceramah agak panjang tadi ya. Nah, coba Ustaz ingin bertanya ke abang-abang dulu ya. Abang-abang yang ganteng dan bijaksana. Apa artinya Isra? Angkat tangan dulu. Salah. Nah, perjalanan pada malam hari. Siapa namanya? Abang siapa? Abang Bayu. Sekarang untuk adik-adik. Nah, adik-adik, tangan dulu ya, baru jawab. Apa arti? Angkat tangan dulu baru. Ya. Banyak hadiahnya nih. Udah, soalnya hangus. Nah, baru dijawab. Oke? Nih. Oke. Berapa jauh jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nah. Apa? Kilometer. Namanya siapa? Alvino, Masya Allah. Ya, selamat untuk Alvino. Nah, es krim. Ini yang nggak dapat ya? Belum. Bayu. Nah, sekarang mbak-mbak, nih semangat ya. Angkat tangan. Nanti saya tunjuk, baru dijawab. Jangan keroyokan. Nanti semua dapat hadiah. Kamu mbak? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Pintar, hebat. Kamu mau jadi mbak? Nggak boleh. Oke. Nah, cukup ya, 3 dulu. Mau tahu jawabannya maka dengar ceramah Ustaz ya. Jangan main-main. Baik.
Nah, abang-abang dan mbak-mbak yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Nah, setelah Rasulullah berada di langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, nabi yang ganteng. Mbak-mbak suka sama yang ganteng-ganteng? Ya. Baik, di langit ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan ucapan selamat dan doa keberkahan dari Nabi Yusuf untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, naik dari langit tiga ke langit yang keempat. Nah, di langit yang keempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam, Nabi yang kedua. Nah, Nabi Idris ini profesinya adalah tukang jahit, ya, penjahit. Jadi nabi-nabi terdahulu itu punya pekerjaan, ya, selain berdakwah, tugas utamanya berdakwah, ya, berdakwah kepada kaumnya, juga mereka punya pekerjaan sampingan. Nabi Idris ini penjahit yang menemukan, ya, berbagai jenis pakaian di zamannya, itu Nabi Idris. Nah, ya, juga Nabi Idris ini adalah nabi yang jujur. Siddiqan Nabiyya di surah Maryam. Nanti buka, adik-adik buka surah Maryam. Di sana banyak kisah nabi, ya. Nabi Idris kana siddiqan nabiyya, nabi yang jujur. Nah, ya. Kalau adik-adik mau selamat maka ikuti Nabi. Nabi punya sifat apa? Sifat jujur dan sifat-sifat lainnya. Baik. Kemudian setelah Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris, maka Nabi Idris pun menyampaikan, selamat wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah keberkahan atasmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dari langit keempat ke langit kelima. Di langit kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Harun. Siapa? Nabi Harun alaihi salam. Nah, ketika mendengar nama Nabi disebutkan, maka kita disunahkan mengucapkan alaihi salam, ya, nama Nabi, nama orang-orang soleh terdahulu, alaihi salam. Kalau orang-orang soleh terkini yang sudah wafat, maka ketika mendengar namanya kita ucapkan rahimahullah, rahimahullah, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Turmuzi rahimahullah. Nah, kalau mendengar nama orang-orang soleh di zaman ini yang masih hidup, maka kita ucapkan hafizahullah. Pak Haji Mahful hafizahullah, Pak Natar hafizahullah, Pak Soleh hafizahullah. Kalau perempuan diganti hafizahullah, ya, hu diganti jadi ha. Baik. Nah, kita lanjutkan. Langit ke berapa tadi? Kelima, 4 kelima. Berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang fasih. Beliau diplomat ulung, ya, jago diplomasi, jago ngomong, jago debat. Nabi Harun ini adalah partnernya Nabi Musa alaihi salam. Ya, siapa Nabi Harun? Partnernya Nabi Musa, teman berdakwahnya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Nah, di langit kelima ini pun Nabi Harun berdoa kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan keselamatan atasmu dan keberkahan atasmu wahai Muhammad SAW. Setelah selesai beramah tamah berjumpa dengan Nabi Harun,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dari langit kelima ke langit ke berapa deh? Ke 6, ya, udah hampir ke 7 nih. Langit ke 6. Di langit ke 6 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah nabi yang tegas, ya. Kemudian Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak diceritakan namanya di dalam Al-Quran. Al-Quran jumlahnya ada berapa juz? 30. Nah, 29 juz dalam Al-Quran di dalamnya menceritakan tentang Nabi Musa. Coba adik-adik buka dari juz 1. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Juz 2 jumpa lagi kisah Nabi Musa. Juz 3, ya. Hanya 1 juz saja yang tidak ada kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi akhir zaman, tapi nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa minta izin supaya nanti diberikan kesempatan untuk hidup bersama umat akhir zaman, tapi juga Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, wahai Allah, kalau begitu jadikanlah aku sebagai orang yang paling banyak diceritakan oleh umat akhir zaman. Allah kabulkan itu. Dalam Al-Quran 29 juz di dalamnya ada menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Di langit ke-6 ini pun Nabi Musa mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keselamatan atasmu wahai Muhammad dan keberkahan atasmu. Kemudian setelah selesai beramah tamah sowan, kalau bahasa Jawanya kula nuwun, ya Mas Nata. Nah, setelah itu lanjut langit ke-6 ke langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ingat tadi ketika disebutkan nama Nabi maka ucapkan alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang tahan api. Ya. Tahan api. Ketika itu Nabi Ibrahim ini ditugaskan berdakwah kepada Raja Namrud, raja yang zalim di negeri Babilonia. Sekarang itu ada di daerah Timur Tengah sana. Nanti adik-adik coba buka peta, buka sejarah di mana letak negeri Babilonia. Ya. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim diperintah oleh raja ini untuk ikut upacara keagamaan raja tersebut. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Saya tak mau ikut karena di dalamnya ada penyembahan terhadap berhala. Nah, setelah itu maka Nabi Ibrahim ini pegang kapak. Nabi Ibrahim hancur berhala-berhala yang ada di sekitar itu. Dihancurkan semua. Kemudian Nabi Ibrahim sisakan 1 saja, ya, sisakan 1, ditaruhlah di pundaknya berhala yang paling besar. Ketika itu marahlah pemuka-pemuka orang-orang besar di kalangan Raja Namrud mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa kamu hancurkan semua berhala-berhala ini? Terus Nabi Ibrahim apa jawabnya? Coba kamu tanyakan ke yang paling besar itu, berhala yang paling besar itu. Mungkin dia yang menghancurkannya. Itu cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah, lalu Nabi Ibrahim menjawab lagi, kenapa kamu menyembah
barang yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu walau sedikit pun. Bahkan mereka dipenggal pun, dipotong-potong batunya, gak bisa menolong diri mereka sendiri. Ketika yang besar itu disuruh ngomong, gak bisa ngomong juga, berhala yang paling besar. Maka pemuka-pemuka dan Raja Namrud ini perang, mereka marah besar ke Nabi Ibrahim. Langsung diperintahkanlah untuk membuat api yang sangat besar, dan telah menyala selama 40 hari 40 malam, menyala tuh saking besarnya itu. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim. Akhirnya api tersebut dirasakan oleh Nabi Ibrahim sebagai udara yang sejuk. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah sampai di langit ketujuh, Nabi Ibrahim juga sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keselamatan atas semoga keberkahan atas wahai Muhammad. Kemudian di langit ketujuh, Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur. Nah, dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini diceritakan dalam Al-Quran sebagai tempat tawafnya malaikat. Tahu tawaf? Kalau di dunia ada Ka'bah, ya kan? Manusia mengelilingi Ka'bah. Kalau malaikat di langit sana ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Ya. Setelah sampai di situ, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Tidak bisa, nggak boleh masuk malaikat Jibril ke situ. Ya, yang boleh hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Awal mula sholat itu dilaksanakan 50 kali dalam sehari. Maka Rasulullah terima itu. Kemudian Rasulullah turun ke langit ke-7, langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Dimintalah laporan oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, apa yang kamu bawa dari Sidratul Muntaha? Saya menerima kewajiban sholat 50 kali dalam sehari. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, wahai Muhammad SAW, itu sangat berat. Umatku saja nggak sanggup, yang badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang, pasti mereka nggak sanggup. Maka Rasulullah dengan rasa kerohimannya kepada umat, kepada kita semua, ya, Rasulullah berjuang lagi, minta dispensasi, minta pengurangan. Yang awalnya 50 turun jadi 45. Turun lagi ke Nabi Musa, cerita lagi. Masih banyak itu 45, minta kurang lagi, minta kurang. Akhirnya jadilah sehari 5 kali. Itu adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW karena sayang kepada kita semua. Bayangkan kita hari ini 5 kali sehari saja, masih banyak yang bolong-bolong, ya enggak? Coba adik-adik, abang-abang di sini, ada yang full sholatnya 5 kali sehari? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah, tias, masya Allah ya, hebat adik. Ya, jadi ya, sholat 5 kali sehari itu ya, karena awal perintahnya ada 50, kemudian ada rukhsah yang lain. Akan tetapi jika kita melaksanakannya secara full 5 kali sehari, pahalanya menyamai 50
kali sholat dalam sehari. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Maka daripada itu, yang 5 itu jangan sampai bolong, harus dijalani dengan tumakninah dan khusyuk. Bayangkan, untuk menerima perintah sholat ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambilnya, menyambutnya ke Sidratul Muntaha. Perintah zakat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan ke Rasulullah, maka diwajibkan zakat. Perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Perintah haji juga sama seperti itu. Tapi sholat, saking pentingnya sholat, saking hebatnya sholat, ya, sholat adalah kunci surga. Apabila baik sholat seseorang, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk sholat seseorang, maka buruklah seluruh amalannya. Ya, Rasulullah langsung mengambilnya ke sana, ke Sidratul Muntaha. Maka daripada itu, adik-adik, abang-abang, mbak-mbak, kakak-kakak, ayu-ayu, ya, semua kita jaga sholat. Baik, masih semangat? Ayo, mana semangatnya? Semangat. Allahu Akbar. Angkat tangannya tinggi-tinggi nih. Allahu Akbar. Masih dia? Oke, baik. Sekarang pertanyaan keempat. Tadi mbak-mbak masih satu ya pertanyaannya, satu lagi ini. Ke abang-abang. Di langit keberapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf? 4. Yakin? Ya. Ya, betul. Langit ketiga. Langit keempat jumpa dengan siapa? Nabi Idris. Jangan sebut nama aja. Itu bukan kawan kamu, ya. Nabi Idris alaihi salam. Ya, kita manggil tukang bakso aja Pak De Bakso, Om Bakso. Masa manggil manggil Nabi namanya doang? Jangan, ya. Nabi Idris alaihi salam. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama tempat tawafnya para malaikat? Apa? Baitul Maqfirah? Bukan. Baitul Makmum. Ini imamnya. Baitul Mahmud. Makmur. Nah, betul, hebat. Baitul Makmur, ya. MAMUR. Makmur. Bukan Mahmud. Ya, dengerin, makanya dengerin. Baik, dengarkan dengan baik. Sekarang ke abang-abang. Atau ini rebutan. Boleh dari abang-abang, boleh dari mbak-mbak. Pertanyaan ke-6 tadi ya. Ke-6. 5 apa 6? Nah ya, 5. Pertanyaannya, ayo fokus. 6 lah. Fokus. Ini pertanyaan ke-6. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat di mana? Baitul Muntaha. Kurang tepat. Sekarang Mbak, udah tadi? Belum. Nah, hebat. Bukan Baitul Muntaha, ya. Baitul Muntaha nama masjid di sana tuh. Dekat UPI ya.
Selamat. Satu lagi pertanyaan rebutan. Perhatikan nak. Nah, fokus. Nabi Ibrahim punya mukjizat apa? Anda jawab udah. Udah. 1, 2, 3, ayo yang 3 lagi. Coba. Nabi. Oh. Siapa namanya? Maju sini, dapat tadi ya. Nah, Nabi Ibrahim, ya, api yang membakarnya menjadi sejuk. Nah, ya. Masya Allah, semangat adik-adik. Masih ada 4 lagi saja. 3 hadiah lagi menunggu pemiliknya. Maka dengar dengan baik. Kita lanjut ceramahnya. Oke. Tadi kita sudah sampai di kewajiban sholat. Ya. Perhatikan. Sholat itu ada berapa kali dalam sehari? 5 kali. Ya, dilaksanakan di awal waktu. Apa dalilnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayo ikutin Ustaz. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kitaban mawquta itu adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Bukan mau kita, ya. Mau kita sendiri. Nah, salat subuh jam 7, sholat zuhur jam 3 dekat-dekat asar. Itu tidak baik, tidak bagus. Awal waktu di mana azan dikumandangkan di masjid. Untuk abang-abang di masjid sholatnya, ya. Untuk mbak-mbak sebaiknya di rumah, tapi juga boleh di masjid. Syaratnya apa kalau sholat ke masjid itu? Untuk mbak-mbak, jangan pakai perhiasan berlebihan. Pakai parfum yang parfumnya namanya banyak gerak gitu. Orang dia lewat kan, kecium sampai sini baunya. Oh, ini pakai apa nih? Pakai Spalding gitu ya. Ya. Jadi nggak boleh pakai hias-hiasan yang terlalu mencolok. Dan tidak boleh memakai parfum yang menggoda lawan jenisnya. Ya. Baik. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat, dan sholat adalah kunci surga, dan sholat juga sebagai alat ukur seseorang. Jika baik sholatnya, khusyuk sholatnya, bagus sholatnya, tumakninahnya jalan, khusyuk. Apa itu khusyuk artinya? Khusyuk, serius, terus tenang, tumakninah masuk juga, ya. Bersungguh-sungguh, khusyuk. Asal katanya apa? Khasyah, takut. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sekarang, ya, diundang sama Pak Wali Kota, gimana rasanya? Datang ke sana pakai baju paling baik, ya kan? Kalau datang cium tangan dulu, ya kan? Pas nyampe sana pasti takut salah ngomong, kan? Ya Pak Wali Kota, ya, maaf. Pasti perasaan takut, apalagi yang manggil gubernur, lo presiden,
Ini yang manggil kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan wali kota, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan kebutuhan-kebutuhan kita semua, yang menciptakan apa yang kita lihat dan yang tidak kita lihat. Maka seharusnya kita semakin takut juga, semakin betul-betul menghadiri sholat. Ya? Paham? Paham. Kemudian sholat juga harus dilakukan dengan cara khudu'. Nah, tadi ada khusyuk, yang ini khudu'. Nah, bukan wudu ya. Wudu itu sebelum sholat. Ini khudu' ketika sholat. Khudu' itu adalah perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba yang lemah, tanpa kuasa yang kita tak bisa apa-apa. Ya? Bayangkan 1 detik saja jantung kita berhenti berdegup, apa jadinya? Wafat. Ya kan? Setiap detik jantung kita berdegup kencang. Ya? Itu semua atas izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada itu, ketika menghadiri sholat, masukkan perasaan itu. Yang pertama apa tadi? Khusyuk, menenangkan diri, ya, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua khudu'. Apa? Khudu'. Apa artinya? Merendahkan diri, ya. Jangan sholat jangan-jangan, saya dah sholat 5 waktu, yang lain belum, datang ke masjid gini sholat Allah tenteng. Tak boleh begitu. Tundukkan pandangan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nampaknya ada ngantuk ini, harus disiram hadiah ini. Bukan disiramkan saja. Baik. Siapa yang mendapat hadiah? Oke. Saya ya. Baik. Sekarang rebutan. Nah. Apa arti khusyuk? Nah. Bolehlah. Terus apa yang lebih tepatnya? Serius. Khosyah tadi apa artinya? Takut, perasaan takut pada Allah. Bolehlah dapat hadiah juga. Siapa lagi yang mau? Ya, angkat tangan. Ya, jangan aku, saya. Laki. Baik, yang calon apa nih? Calon abang-abang. Ini jadi apa nih? Oke. Apa arti khudu'? Hebat. Apa namanya? Abai. Silakan Abai. Kelas berapa Bang Abai? Kelas 5 SD. Masya Allah. Ya, silakan. Selamat ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini yang paling bergengsi ya. Adik-adik belum dapat deh. Angkat tangannya yang tinggi ya. Oke. Baik. Ini di langit pertama. Ayo apa? Boleh ini. Ya maju mbak. Semangat banget ini. Sampai lupa pasang jilbab. Ikat dulu jilbabnya. Baca ya. Masya Allah. Nah, yang sudah dapat hadiah, alhamdulillah. Yang belum dapat, wa syukurillah. Ya, bersyukurlah. Ya, alhamdulillah. Nanti insyaallah dapat kesempatan yang lain. Antum hadir di majelis ini saja, adik-adik, abang-abang hadir di majelis ini saja sudah mendapatkan pahala yang sangat besar.
Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya dan mengulang-ulangnya, maka mereka akan mendapatkan yang pertama sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Ya. Yang kedua bahwa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, akan dikerumuni oleh para malaikat pembawa berkah dan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama orang yang hadir di majelis itu beserta nama orang tuanya juga akan disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya. Allahu akbar. 4 keutamaan itu telah kita dapatkan. Amin. Amin. Baik. Ya, jadi adik-adik sekalian, bagi yang nggak dapat hadiah jangan berkecil hati. Pahalanya sudah besar. Nah, adik-adik masuk surga semua kan? Tambahan hadiah. Masya Allah. Nah, ini hadiahnya Al-Quran. Masya Allah. Ini harus pertanyaan yang berbobot. Ya. Tadi Ustaz sudah sebutkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, apa saja keutamaannya? Siapa bisa menyebutkan? Angkat tangan. Apa? Sebutkan. Apa? Baru saja Ustaz sebutkan tadi. Keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Tadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, pasti dapat pahala. Tapi ada 4 kekhususan tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ayo. Ayo lagi, yang lain. Ada 4. Usah ulangi sekali lagi ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengulang-ulangnya, maka bagi mereka akan diturunkan sakinah, kemudian dicucuri oleh rahmat, dicucuri rahmat. Yang kedua, yang ketiga, dikerumuni oleh para malaikat pembawa berkah dan rahmat. Dan yang keempat, nama orang yang duduk di majelis itu akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bisa sebutkan? Nah, coba. Empat. Masya Allah. Mau warna apa? Maju, maju. Maju sini. Warna apa? Ayo. Yang kedua. Yang kedua. Untuk hadiah. Tanggal berapa Isra Mi'raj diperingati? Dalam Hijriah, dalam Hijriah. Dalam Hijriah. 27 derajat. Ganti. Dari tadi. 27
27 Rajab. Warna apa? Biru. Terakhir. Fokus. Jangan ada yang jawab dulu sebelum ditunjuk Ustadz ya. Nih, pertanyaan terakhir ya. Tadi jarak soda. Ini ya. Nabi Musa ya adalah nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Pertanyaannya bukan itu. Tangannya ke atas saja, nanti Ustadz yang pilih ya. Siapa teman berdakwahnya Nabi Musa? Katakan. Ya, hadiahnya sudah habis. Yang lain semangat, tetap semangat belajar. Nanti ada acara-acara lagi, dapat hadiah lagi. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di akhir ceramah ya. Setelah Ustadz panjang lebar menjelaskan tentang Isra Mi'raj, kemudian keutamaan Nabi, keutamaan menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Maka semoga apa yang telah kita dengarkan, ya, bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya, insyaallah. Baik. Kemudian setelah itu marilah kita berdoa. Ayo coba khusyuk dulu, nggak ada suara. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan ditangkupkan ke atas, ya, dengan perasaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada suara. Amin kena ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى خصوصا إلى هذه المخبر. اللهم اشف مرضاهم يا الله. اللهم اشف مرضاهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعتنا جمعة مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Baik, dengan berakhirnya doa, kau Ustaz tutup ceramah Ustaz dengan doa Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.